Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur hanya karena belas kasih-Nya lah kita semua boleh kembali berada di tempat ini, diberi kesehatan, juga diberi kesempatan waktu, dan juga segala sarana yang boleh bekerja dengan baik. Baik, kita tidak waktunya sudah agak terlambat, untuk itu kami terpaksa terlambat pada malam hari ini. Saya akan langsung saja untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita semua tentunya sudah memiliki kitab suci masing-masing. Saya percaya semua kita sudah seringkali dan akrab dengan kitab suci. Namun, barangkali ada di antara kita yang belum memahami dengan baik bagaimana sesungguhnya prosesnya sampai Alkitab yang kita miliki itu bisa berada di tangan kita. Tentunya ada begitu banyak seluk-beluk dan perjalanan yang panjang sehingga kitab suci yang ada saat ini bisa kita terima dan kita pergunakan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita harus selalu bertanya kepada pakarnya. Saat ini kita bersyukur bahwa Pak Paskalis sudah berkenan Supaya saya nggak terdengar gitu. Maaf, bisa tolong sebentar Pak, di-mute dulu mic-nya. Baik, saya perkenalkan Pak Paskalis yang memang adalah pakarnya dalam hal penerjemahan kitab suci, dan kita malam ini akan mendapatkan paparan beliau yang tentunya sangat menarik dan akan menambah wawasan kita agar kita juga semakin mencintai kitab suci, dan dengan demikian kita akan semakin mengenal Kristus dan akan semakin mencintai Yesus Kristus. Baik, saya langsung saja karena waktu sudah berjalan. Saya akan perkenalkan beliau. Izinkan saya membacakan profil beliau. Nama lengkap beliau Paskalis Edwin I. Nyoman Paska. Beliau lahir di Jembrana, Bali. Beliau juga saat ini berdomisili di Jawa Timur, di Malang. Lalu saya akan bacakan pendidikan beliau. S1 Strata 1 diselesaikan di Widya Sasana Malang, Teologi. Lalu S2 beliau selesaikan di Pontificium Institutum Biblicum de Urbe Roma. Kemudian Strata 3 juga beliau selesaikan. Demikian, lalu untuk pekerjaan beliau saat ini adalah Kaprodi Magister Pastoral di Institut Pastoral IP Malang, dan juga beliau adalah tim inti revisi Alkitab terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah berjalan, saya persilakan langsung untuk seluruhnya. Saya serahkan kepada Pak Paskalis. Silakan Pak Paskalis. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Saya tanya ini berapa menit saya bicaranya? Untuk tanya jawabnya berapa? Kita punya waktu sebenarnya 1 jam seperempat Pak untuk Bapak. Lalu nanti ada tanya jawab sekitar 15 menit. Tapi saya pikir untuk malam ini karena kita sudah mulai agak sedikit terlambat, kita agak fleksibel sedikit begitu Pak. Silakan. Jadi Bapak silakan bisa sendiri mengaturnya begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi saya akan mulai. Selamat malam semua. Selamat malam Pak. Semoga Anda semua bersemangat. Dan temanya memang agak berat, tetapi mudah-mudahan memberi pengetahuan yang baik ya, dasar untuk Anda memahami kitab suci. Jadi bagaimana proses terjadinya Alkitab lalu sampai dia menjadi Alkitab bahasa Indonesia sekarang, dan yang sekarang mau direvisi terjemahannya. Itu yang akan saya mau sampaikan. Jadi hal pertama yang kita harus tahu, Alkitab itu, apakah Alkitab itu sabda Tuhan? Ya, apakah Alkitab kita itu palsu? Tidak ada yang asli, kan itu seringkali dituduhkan. Pemahaman yang terpenting pertama, itu soal apa sebetulnya Alkitab itu, apa yang dimaksud dengan sabda Tuhan. Dan saya kira sebagian besar dari Anda sudah memahami. Jadi Alkitab itu bukan sabda Tuhan, tetapi buku yang memuat sabda Tuhan. Jadi Alkitab itu buku, tapi buku itu memuat sabda Tuhan. Tapi sabda Tuhannya di mana?
Di mana sabda Tuhannya? Kalau Anda baca itu apakah semua kata itu sabda Tuhan? Kalau dibuang satu bagaimana? Kalau lepas satu ditambah sedikit bagaimana? Nah, itu tidak terlalu membuat kita stres kalau terjemahannya hilang satu dan sebagainya. Karena sabda Tuhan itu ada dalam maknanya. Ya. Karena apa? Sabda Tuhan dalam bahasa manusia. Jadi bukan sabda yang didiktekan. Di Alkitab itu firman Allah yang tertulis, kesaksian tertulis tentang firman Allah. Jadi kesaksian tentang firman Allah, yaitu Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus. Apa cakupan arti firman Allah di dalam sabda Tuhan itu, di dalam Alkitab itu? Pertama, bisa menunjukkan pada Yesus Kristus, Sang Sabda. Jadi mengapa Alkitab itu sabda Tuhan? Karena dia menunjuk kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Maka seringkali setiap pembacaan teks diharapkan mengarah kepada Yesus Kristus sampai kita menemukan siapa Yesus yang diwartakan di dalam sabda itu, ya. Misalnya dalam Perjanjian Lama, bagaimana kita mengaitkan itu dengan Yesus Kristus. Kemudian pesan yang disampaikan utusan Allah, misalnya para nabi, kalau bicara kata-kata dia juga dilihat sebagai sabda Tuhan. Bahkan seluruh pewartaan lisan jemaat Kristen perdana itu juga dilihat sebagai sabda Tuhan. Karena apa? Intinya adalah pesan Allah yang bisa ditangkap dari semua peristiwa itu. Ya, itu yang pertama. Jadi firman Allah itu bukan kata per kata, tapi menunjuk pada keseluruhan peristiwa komunikasi diri Allah yang terjadi dalam sejarah keselamatan. Jadi keseluruhannya. Maka disebut Alkitab, dia satu buku. Ya, Alkitab, the book, satu buku yang terdiri dari banyak buku. Harus dilihat sebagai keseluruhan. Maka orang tidak bisa membaca, mencomot teks-teks begitu saja tanpa melihat secara keseluruhan dan mengacu pada Yesus Kristus. Nah, di dalam teks itu Anda akan lihat banyak sekali teks-teks yang bertentangan satu sama lain atau tidak sama, berbeda, bahkan tidak konsisten di dalam teks itu. Saya beri contoh misalnya di sini. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Di Tawarikh 36 ayat 9 bunyinya, Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi memberi berita yang sama, tapi kok datanya berbeda. Ini sabda Tuhan apa? Kok mencela-mencela? Nah, orang bilang gitu. Ini enggak sabda Tuhan, ini mencela-mencela. Satunya bilang 3 bulan, satunya bilang 3 bulan 10 hari. Di sini tidak terlalu penting apakah itu 3 bulan ataukah 3 bulan 10 hari. Yang jelas bahwa dia pernah menjadi raja, datanya tidak pasti, tapi ya sekitar 3 bulanan. Jadi jangan karena ini lalu dibilang sabda Tuhan itu tidak benar. Ya. Bukan kata per katanya yang digitukan. Ya. Lihat di sini juga. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Kalau Anda baca di Tawarikh, kalau Anda baca di kitab Tawarikh, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi di 2 Samuel dikatakan Tuhan yang membujuk karena dia murka. Di Tawarikh dibilang iblis yang bangkit. Nah, yang benar yang mana? Jadi orang katakan, oh ini Alkitab tidak konsisten. Kenapa tidak diubah saja waktu menerjemahkan, disamakan murka Tuhan semua. Jangan beda-beda. Enggak, ini ada teologi masing pengarang. Tawarikh berbeda, Samuel juga pengarang yang berbeda. Dia punya cara sudut pandang berbeda, karena itu dia lukiskan seperti ini, dan Alkitab tidak pusing dengan ini. Semuanya dimasukkan. Apa yang data itu yang ada, semua dimasukkan, dia tidak seleksi. Ya, karena dia tidak mau harus membuat harus sama seperti itu. Karena tidak penting bagi dia, yang penting pesannya yang mau dia sampaikan. Contoh lain lagi. Kalau Anda baca hal-hal yang banyak bertentangan dalam teks, bahkan inkonsistensi itu, contohnya di Keluaran 20 ayat 5-6, saya baca teksnya,
Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ada kesan dosa warisan. Bapak yang salah, anaknya yang dihukum, bahkan sampai keturunan keempat. Itu ada banyak teks yang berbunyi demikian. Tapi ada juga teks lain yang justru mengatakan sebaliknya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Ya. Jadi setiap orang ya, harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah ini yang benar yang mana? Gimana memahami teks ini? Ada apa dengan perbedaan-perbedaan ini? Ya, itu timbul persoalan di sana. Lalu ada konsistensi. Ya tidak konsisten ya, ada dua kisah penciptaan, ada dekalog dan sebagainya ya. Data-data ini saya tunjukkan untuk memberikan sedikit insight ya, pandangan bagi Anda bagaimana isi teks-teks Alkitab itu sangat beragam, bahkan dalam dirinya bertentangan, sebab ada proses penulisan Alkitab yang panjang ya, ribuan tahun proses penulisannya itu ya. Tetapi dia tetap sabda Allah, seperti DPR katakan. Kitab suci mengemban sabda Allah, dan karena diilhami benar-benar sabda Allah. Tapi bukan buku catatan sejarah, atau buku ilmu pengetahuan. Jadi jangan mengira kisah penciptaan Adam itu kisah historis, kisah sejarah. Jangan cari orang yang namanya Adam nanti di surga. Cari orang yang tidak punya udel, ya, tidak punya pulsar di surga. Tidak ketemu Anda. Ini bukan kisah sejarah, bukan tulisan historis. Juga bukan buku yang mencatat firman Allah yang didiktekan, melainkan buku kesaksian iman. Ini orang melihat peristiwa sejarah, melihat karya Allah, lalu memberi kesaksian. Dan kesaksian mereka bisa saja berbeda antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan sejarah mereka, kapan mereka menulis teks itu. Nah itulah yang terjadi. Karena itu penting memahami bagaimana proses terbentuknya Alkitab. Ya, saya mencoba memberikan dalam sekejap, ya, secepat mungkin Anda punya gambaran proses terjadinya Alkitab. Jadi pertama, ada yang disebut peristiwa-peristiwa sejarah. Mulai dari Exodus sampai nanti Perjanjian Baru. Kita lihat dulu Perjanjian Lamanya sebelum Yesus. Apa yang terjadi? Cerita-cerita yang ada di sana, ya, ada cerita-cerita oral, ya, orang bicara, orang tua cerita kepada anaknya, kemudian diturunkan kepada cucunya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan cerita-cerita iman, tradisi lisan. Bagaimana mereka dulu di Mesir, ya, bagaimana mereka berjalan dari Mesir menuju Israel. Itulah ada tradisi lisan. Kemudian mulai ditulis, tahap penulisan. Tahap penulisan kemungkinan besar baru terjadi pada zaman Salomo, ya, tahun 1000-an atau zaman Daud lah. Itu mulai ditulis. Mulai orang-orang mulai menulis teks-teks cerita-cerita itu sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi. Teks itu terus ditulis, ada tokoh-tokoh penting, walaupun tokoh ini hanya teori, ya, kita tidak tahu siapa persisnya. Itu pertama ada yang disebut Yahwis, ini hanya teori ya, tidak pasti demikian. Jadi ada tradisi-tradisi, seperti yang kita lihat tadi, ada perbedaan-perbedaan cerita karena apa? Karena ada tradisi yang berbeda, yang menceritakan. Ada dua kisah tentang penciptaan, karena ada dua tradisi yang berbeda yang menulis teks itu. Dan oleh editor terakhir, semuanya dimasukkan. Ya, mereka karena mempunyai makna tersendiri, dan bisa berkelanjutan di dalam ceritanya. Nah, kita lihat di sini ada Yahwis, ada Elohis, jadi Yahwis diperkirakan abad ke-10 sebelum Masehi, Elohis diperkirakan abad 9 atau 8 sebelum Masehi, lalu Deuteronomis, ini yang banyak menulis kisah-kisah sejarah, bahkan diperkirakan menulis mulai dari kitab Ulangan, Deuteronomi, sampai 2 Raja-Raja. Itu ada tradisi Deuteronomi yang punya kekasan dalam gaya bahasanya menulis sejarah. Lalu ada kelompok imam pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi,
itu bekerja khususnya di pembuangan Babel. Kemudian ada para nabi yang bekerja pada abad ke-10 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi menarik bahwa setelah abad ke-4 sebelum Masehi, itu nabi-nabi seakan-akan lenyap. Dia tidak tahu kok tidak muncul lagi nabi setelah itu. Ya. Setelah ditulis ini teks-teks ini, Anda punya teks-teks lembaran-lembaran, lalu mulai disunting. Orang mengumpulkan teks-teks yang ada, terjadilah penyuntingan-penyuntingan itu, lalu diselesaikan lagi. Mungkin ada ditambah atau dikurangi, ya, disempurnakan, lalu muncul redaktur-redaktur abad, ya, sekitar abad ke-5 sampai abad ke-2, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Itu mulai ada teks yang namanya teks Perjanjian Lama. Jadi kuno sekali. Tahun 500 sebelum Masehi sampai abad ke-2 itu ada yang disebut editor-editor yang mengumpulkan dan mengatur teks-teks yang ada itu. Baru terjadi selesainya sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, teks itu. Nah, pada abad ketiga, tepatnya tahun 333, Israel dijajah oleh Yunani, ya, Alexander Agung. Sehingga kitab suci pun, karena bahasa yang dipakai zaman itu, bahasa Yunani, maka kitab suci akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, khususnya di Alexandria. Jadi Perjanjian Lama tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi juga ada teks-teks pada abad ketiga sampai abad kedua itu ditulis bukan lagi dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Karena mereka dijajah oleh Yunani. Jadi ada teks-teks dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, yang dianggap sebagai teks-teks suci. Jadi Anda lihat di abad ketiga sampai abad pertama itu ada teks terjemahan teks Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, ada juga teks-teks aslinya memang ditulis dalam bahasa Yunani. Dan ini penting mengetahui mengapa muncul kitab Deuterokanonika. Ya, mengapa muncul demikian. Nah, saya tunjukkan kira-kira seperti apa prosesnya sekarang. Jadi ada teks asli, ya, yang tertulis dan teks oral, sehingga mulai ada bentuk kuno yang ditulis mulai abad ke-5 sampai abad ke-2. Itu yang kita sebut bentuk kuno. Teks asli yang tertulis ini, ya, dibuat menjadi bagus dalam bentuk kuno abad ketiga sebelum Masehi. Lalu teks ini disalin dalam bahasa Ibrani, namanya teks Proto-Masoretik. Ya, teks Proto-Masoretik. Jadi Masorek yang pertama. Sedangkan ini bentuk kuno ini juga disalin dalam bahasa Yunani. Masih ingat tadi saya katakan teks ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Sekitar abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi. Perhatikan, Proto-Masoretik itu abad pertama Masehi. Jadi ini kuno sekali Septuaginta ini. Septuaginta ini ngambil bentuk kuno ini. Ya. Lalu ada namanya teks Qumran, teks di Laut Mati, Dead Sea Scroll. Salah satunya teks Qumran ini yang sangat membantu kita di dalam memahami teks-teks Perjanjian Lama. Kemudian ada namanya teks Pentateuch Samaritan. Jadi dari kelompok Samaritan, di Israel ada kelompok ini, satu ya boleh dikatakan semacam sekte. Mereka hanya mengakui 5 gulungan kitab Musa. Dan ini kuno sekali teks mereka, abad ke-4 sebelum Masehi. Mereka punya teks. Jadi Anda lihat, ada Proto-Masoretik, ada Septuaginta, ada Qumran, ada Pentateuch Samaritan. Semua ini menerjemahkan atau menyalin bentuk kuno ini. Abad ketiga sebelum Masehi ini. Ya. Ini disalin, ini menerjemahkan satu, Septuaginta. Ya, menerjemahkan. Dari bentuk kuno ini sekarang tidak ada. Yang bentuk kuno ini nggak ada. Ya, tentu saja karena sudah tua sekali. Mau cari di mana?
ya, teks yang asli ditulis oleh Yesaya dan sebagainya, yang ada adalah salinannya ini. Jadi dari Proto-Masoretik, Septuaginta, Qumran, Pentateuch, ini ada. Ini kita nggak tahu seperti apa dulu. Nah, sekarang teks dari Proto-Masoretik ini nanti dijadikan kanon Ibrani, kanon Palestina, tahun 90 atau 100 Masehi, jadi abad pertama, ini yang menjadi kanon orang Ibrani, orang Israel, yang nanti dipakai oleh orang Protestan, Kristen Protestan, ya, teks ini. Sedangkan teks Septuaginta ini dipakai nanti oleh orang Kristen Katolik. Jadi disebut kanon Alexandria, baru dikanonkan tahun 1546. Nah, bayangkan, ini abad pertama, ini baru dikanonkan 1546 dalam Konsili Trente. Ya, jadi lihat perkembangan teksnya. Coba lihat baik-baik dulu secara garis besar supaya Anda punya bayangan seperti apa teks kita. Ya, jadi ini. Nah, nanti di dalam menerjemahkan, ketika kami menerjemahkan teks nanti yang sudah kanon ini, kami akan melihat teks ini semua. Jadi 4 teks ini akan dibandingkan supaya mendapat terjemahan yang akurat. Karena seringkali teks ini mirip satu sama lain, sama, kadang-kadang dia berbeda. Ya, mungkin salah salin, atau salinnya double, macam kan namanya orang nyalin pakai tangan, ngantuk atau apa kan, double nulisnya, itu terjadi. Tapi tidak fatal lah kesalahannya, tapi ada perbedaan-perbedaan, kadang-kadang, tidak selalu. Ya, maka inilah kita bandingkan supaya tahu kira-kira bentuk aslinya itu gimana. Yang kuno itu kira-kira gimana dengan membandingkan teks ini, teks-teks yang ada ini. Sehingga kita punya gambaran, oh kira-kira yang kuno itu seperti apa. Dan biasanya di antara 4 ini juga ada bentuk Siriak, nanti ada teks-teks kuno lainnya. Kita nanti bandingkan itu, mana yang paling sulit, mana yang paling tidak masuk akal, itu yang biasanya dianggap yang asli. Ya, jadi yang kuno itu biasanya yang paling sulit dimengerti, itu yang dianggap paling asli. Karena tuh kalau Anda baca teks kuno nggak mengerti, sulit sekali, nah lalu orang ketika membaca, menerjemahkan atau menyalinnya, dia perbaiki. Maka biasanya yang mudah, ya, itu biasanya dianggap lebih belakangan, ya, atau lebih kurang asli, kurang teks kunonya, lebih mendekati teks kunonya. Menangkap ya? Kira-kira di sini ada teks kuno, ada salinannya dan terjemahannya. Ini menjadi kanon Protestan, ini menjadi kanon orang Katolik. Sekarang kita lihat ini ya, bentuk kuno ini. Nah, di sini Anda lihat teks Masoretik ini yang ditulis abad pertama itu mulai diterjemahkan dalam Targum, kemudian ada Peshitta, ya, bahasa Syria, kemudian jadi kanon ini. Nah, teks ini lalu ya, diterjemahkan, dibukukan sekarang menjadi BHS dan BHQ. Nah, ini Biblica Hebraica Stuttgartensia dan Biblica Hebraica Quinta. Itu tuh Alkitab yang saya katakan itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi seperti ini teksnya. Jadi kalau Anda lihat teksnya itu, jadi ini yang bahasa Ibraninya itu yang, tapi yang Quinta saya tidak punya karena masih proses penyelesaian, belum selesai semua yang Quinta itu, tapi mereka akan selesaikan itu karena ini sangat rumit yang Quinta ini, berisi aparatus kritikus namanya, urian tentang naskah-naskah itu. Jadi di bawahnya itu mereka akan tulis, jadi ada teks asli. Jadi Anda lihat ada teks asli di sini, di bawahnya akan ada aparatus kritikus. Jadi akan tunjukkan sekian banyak manuskrip yang ada, disebut di bawahnya, kalau dia berbeda dengan teks yang dipakai, nanti ditulis di bawahnya, oh kanon ini Septuaginta ngomongnya begini, teks Qumran ngomongnya begini. Kalau ada perbedaan, itu ditulis di bawahnya. Ya, kalau ada berbeda dengan teks yang dipakai di atas. Jadi ada teks acuan, lalu kalau teks ini tidak jelas atau problem, nanti ditulis di bawahnya. Sekian banyak manuskrip,
yang berbeda atau yang sama akan ditunjukkan di bawahnya. Itu hebatnya di Alkitab yang aslinya, ya, Alkitab Ibraninya. Nah, sekarang ini lihat, ini saya tunjukkan kepada Anda bagaimana teks itu ada heksapla, nanti bahasa Latin, Vulgata, Yunani, yaitu penerjemahannya, prosesnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang penting yang saya mau tunjukkan kepada Anda di dalam teks ini ada BHS, ada BHQ, dan ada Septuaginta yang dipakai oleh orang Katolik sebagai dasar kanonnya. Lalu di sini teks Masoretik ini ada Targum Pesita, itu Syria, Aram. Ya. Ini sangat kuno ya. Abad kedua Masehi sudah diterjemahkan di situ. Lalu ada teks Yunani, Aquila, Symmachus, Theodosia. Jadi dalam menerjemahkan nanti kita harus lihat teks ini juga. Ya, kalau ada problem di dalam teks, ini harus dilihat Vulgata, teks bahasa Latin, itu abad keempat sebelum Masehi, ya, yang diterjemahkan oleh Hieronymus, itu juga kita harus jadikan sebagai acuan. Ya. Nah, sekarang ini yang Biblia Hebraika, yang bahasa Ibrani yang saya sebut tadi BHS, sekarang sudah edisi keempat terbitan tahun 97. Dan ini BHQ itu sedang dikerjakan. Nih BHQ modelnya. Di BHQ tidak satu kitab, tapi ini 4 kitab, jadi 5 kitab jadi 1, 4 kitab jadi 1. Jadi modelnya itu. Karena aparatus kritikusnya, itu analisa teksnya itu lengkap sekali, banyak sekali. Karena ini memang dikerjakan setengah mati. Ya, lama sekali mengerjakan satu teks ini. Nah, ini saya katakan, mengapa Alkitab lalu diterjemahkan? Allah bermaksud agar firman-Nya, yakni rencana, kehendak, pesan, dan perintahnya, yang sebetulnya yang kita sebut firman Allah, dipahami oleh semua orang dalam bahasa mereka sendiri, dan mempunyai dampak bagi hidup mereka. Itu. Jadi harus dengan cara pikir mereka, cara pandang mereka, mereka memahami pesan Allah. Ya, karena itu perlu sekali diterjemahkan supaya ada dampaknya. Di siapa mau belajar bahasa Ibrani sama Yunani habis waktu nanti. Mendingan cukup beberapa ahli menerjemahkan ya sesuai dengan bahasa dan cara pikir kita. Nah, ini. Nah, Alkitab ya, aslinya Alkitab tertulis dalam bahasa kuno yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani. Ya, seperti teks-teks Daniel itu banyak memakai bahasa Aram. Itu ada 3 bahasa ini, Aram dan Ibrani tidak terlalu berbeda. Jadi kalau bisa Ibrani, belajar bahasa Aram sedikit, nanti bisa menebak-nebak di situ, ya, karena mirip sekali. Kemudian bagi yang tidak berbahasa ini, otomatis kita harus terjemahkan. Ya. Nanti daripada Anda habiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar Ibrani Aram, belum tentu juga bisa menerjemahkan teks itu. Ya, karena tidak gampang. Nah, gimana menerjemahkan? Syaratnya ketika menerjemahkan suatu teks, artinya dia mengatakan kembali secara lisan, tertulis, ataupun lewat gerakan, itulah namanya menerjemahkan, makna atau pesan yang ada dalam bahasa sumber. Jadi maknanya, jangan kata per kata. Kalau Anda katakan terjemahan literer, kata per kata, nggak ada. Maknanya nanti malah hilang. Ya, orang harus kreatif di dalam membaca sebuah teks, mencari makna atau pesan yang ada dalam bahasa sumber ke dalam bahasa lain secara tepat, jelas, dan wajar. Ini syaratnya di dalam menerjemahkan. Jadi karena itu sulit. Ketika kita membaca teks misalnya, orang yang kencing di tembok. Nah, kalau Anda baca di teks Ibrani, orang yang kencing di tembok. Apa itu? Itu orang laki-laki. Mereka bilang orang laki-laki di sini orang yang kencing di tembok. Nah, misal seperti itu. Karena ada punya bahasa-bahasa mereka di situ yang di dalam bahasa kita nanti terasa janggal kalau diterjemahkan lurus-lurus. Misalnya orang yang marah, Allah marah, itu dibilang hidungnya terbakar. Nah, itu hidung terbakar gimana? Kita nggak bisa terjemahkan literer. Ya, itu yang saya katakan. Nah, mengapa di dalam menerjemahkan ataupun nanti merevisi terjemahan, bisa jadi kita mengurangi teks. Orang ketakutan di sini,
Jadi katakan 1 iota pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Sering orang acuh gitu. Tapi orang tidak mengerti apa maksud di dalam teks Matius 5:18. Ya. Karena Yesus mengatakan bahwa semuanya itu memang tidak akan boleh dikurang itu ditambah sebelum semua itu terjadi. Ya. Sebelum langit dan bumi baru. Ya. Dan itu baru di dalam Yesus Kristus. Dan kalau Anda sendiri lihat, baca teks-teks perjanjian baru, sudah kelihatan sekali teks-teks kuno, teks-teks Taurat sudah dimaknai secara baru. Yesus sendiri katakan, ada tertulis, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itu sudah berubah teksnya. Jadi jangan takut sekali 1 titik hilang, 1 koma hilang, dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana proses terjemahannya. Saya beri contoh ya bagaimana menerjemahkan sesuatu yang tentu saja tidak gampang ya kita dalam menerjemahkan. Contohnya ya, di sini dikatakan di situ ya orek hazulhan sapo. Nah ini saya saya langsung terjemahkan di bawahnya biar Anda kalau Anda tidak ngerti bahasa Ibrani kan percuma saya ribut ngomong Ibraninya. Di sini lihat terjemahan lama berbunyi, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, dan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Nah, itu terjemahannya. Teks Ibraninya ini sulit, karena isinya hampir semuanya tidak ada kata kerja yang biasa. Semuanya dalam bentuk infinitif, jadi tidak ada subjeknya, dia infinitif absolut, dan 2 perintah. Tidak tahu siapa yang memerintah, siapa yang mau disuruh. Jadi ada orek, hazulhan, apa menyajikan hidangan? Menyajikan hidangan, lalu mengatur tempat duduk, makan minum. Lalu hai para panglima, tiba-tiba teriak hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Apa ini? Jadi ketika Anda membaca teks ini, tentu kita mulai pikir, apa maksud dari teks ini? Cari maknanya apa? Penerjemah dulu, ya, sebelum ini kami revisi, penerjemah dulu mencoba mencari apa yang menyajikan hidangan. Tidak ada subjeknya. Lalu dia tambahkan, orang sibuk menyajikan hidangan. Jadi orang sibuk menyajikan hidangan, kalimatnya mulai punya makna tuh. Kalau kita katakan menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan minum. Hai panglima, ini orang nggak ngerti apa kata-kata maunya itu. Maka ditambahkan orang sibuk menyajikan hidangan. Lalu di bawahnya ditambahkan tiba-tiba kedengaran. Hai panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Jadi kalimatnya, puisinya bisa dimengerti, ya, jalanlah untuk dibaca. Tapi tentu saja kita melihat mereka menambah orang sibuk yang tidak ada dalam teks, juga tiba-tiba kedengaran juga tidak ada di dalam teks. Nah, kami ketika merevisi mencoba bisa enggak kira-kira kita buat lebih mendekati teks aslinya. Ya. Cobalah, pikir-pikir, akhirnya kita buat demikian. Meja disiapkan, tempat-tempat duduk diatur, orang makan dan minum. Nah, ini kan lebih puitis, karena ini puisi ya di dalam kitab Yesaya. Di meja disiapkan, tempat-tempat duduk diatur, orang makan dan minum. Nah, ini puisi, tapi maknanya bisa terasa. Mengubah dari aktif menjadi pasif, karena kalau pasif kita tidak langsung kejar pelakunya siapa, bisa tidak kelihatan. Ya, itu enaknya kalau kalimat pasif. Ini tetap jalan jadinya. Lalu, hai panglima-panglima, bersiaplah, minyakilah perisai. Nah, itu kita akan dengar, oh pasti ada orang yang berteriak di situ. Kita tidak perlu tambahkan. Tapi dari konteks di sini, kira-kira orang masih bisa menangkap makna teks ini. Itu ya. Itulah seni menerjemahkan, jadi tidak harus sama sekali tidak ditambahkan atau dikurangi. Tapi yang penting maknanya keluar. Teks itu ya, maknanya keluar. Saya beri contoh lagi, ya.
Misalnya di Lukas bab 8 ayat 16. Di yang lama mencoba menerjemahkan, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki pelita, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ya, kita lihat di teks itu, kalau lihat di bahasa Yunani, tidak ada ke dalam rumah. Ini dia masuk kemana? Ya. Penerjemah lama berpikir, ini pasti masuknya ke rumah. Tapi kan belum tentu dia ke dalam rumah. Mungkin dia ke sekolah, kemana, kita tidak tahu. Ya, pokoknya dia masuk ke suatu tempat. Karena itu kita lalu ganti supaya mereka yang masuk dapat melihat cahayanya. Jadi lebih netral dia di situ. Ya, itulah cara menyeni dalam menerjemahkan. Contoh lain lagi, ya. Ini yang bagi saya sangat menarik karena apa? Saya selama ini membayangkan malaikat Tuhan memberi kabar kepada Maria itu ketika Maria lagi saleh doa di rumah. Yo, sering-sering lukisannya itu Maria lagi duduk di berlutut di kursi sembah, gini, lalu datang malaikat memberi dia kabar. Lalu itu jadi kesannya dia ada di dalam rumahnya. Saya kaget ketika studi di Israel, itu kami melakukan penelitian arkeologis, lalu dikatakan Maria itu mendapat kabar ketika dia mengambil air. Ya, ada di dekat rumahnya itu ada tempat mengambil air, karena orang kan tidak punya sumur di rumah. Ada satu wilayah yang cukup ada di lubang ada sumur tempat orang-orang mengambil air di situ. Nah, Maria digambarkan ke situ lalu lagi membawa gentong berisi air, lalu malaikat datang. Oh, dia kaget, untung gentongnya tidak jatuh. Ya, dia itu dilukiskan begitu, dia mendapat kabar di tempat itu, tempat mengambil air. Karena banyak peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama terjadi itu di sumur. Ya, kita tahu sumur Yakub ketika ketemu Rachel, itu semua peristiwa ada di sumur. Nah, kok bisa? Kok bayangan saya dulu di rumah. Ini kok ternyata di luar, di tempat orang nyari air. Saya baca teksnya, kalau enggak, kai eselthon pros auten even. Jadi kai eselthon pros auten. Jadi eselthon dia masuk, dia datang pros auten kepadanya. Jadi tidak ada rumah. Tidak ada kata rumah. Saya cari, tidak ada kata rumah di situ. Ya, lalu khaire. Ya, lalu salam ya Maria itu seterusnya ya. Di sini masuk diterjemahkan oleh penerjemah lama, dia masuk ke rumah Maria. Jadi dia punya imajinasi, pengarang itu, Maria lagi di rumah, malaikat datang. Maka dia terjemahkan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Tapi kami baca udah ada rumah, dia dapat rumahnya di mana? Karena nanti kalau masuk itu nanti gimana? Tapi kata eselthon bisa juga berarti datang ke dalam, datang ke. Ya. Karena itu kami terjemahkan, ketika malaikat itu datang kepada Maria, gak tahu di mana. Entah di rumah, entah di ladang, entah di mana. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu seninya di dalam menerjemahkan teks itu. Ya. Ini, jadi Anda lihat perbedaannya. Ini kalau orang masuk dia di rumah, itu bahaya. Di sini dia dibayangkan di sumur, bisa berubah sekali gambarnya gara-gara terjemahan itu. Ya, gara-gara terjemah. Karena di dalam menerjemahkan kita juga ada imajinasi, ya, mencoba memahami teks itu. Ya. Jadi proses penerjemahannya, mengapa kita punya terjemahan dalam bahasa Indonesia sekarang? Saya beri gambaran sedikit saja. Tahun 1952 ketika Lembaga Alkitab Belanda masih kuat di Indonesia, walaupun kita sudah merdeka, tetapi lembaga Alkitabnya masih ada. Itu mereka sudah mulai menerjemahkan teks itu ke dalam bahasa Indonesia, tapi dia terjemahkan dari Nieuwe Vertaling. Ya, ini Alkitabnya bahasa Belanda. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Tapi sebetulnya di dalam bahasa Indonesia sudah ada perjanjian baru terjemahan dari Bode. Tapi itu terjemahannya tidak lengkap ya seluruhnya. Bahasanya juga agak aneh sedikit. Lalu ini ada tim yang menerjemahkan, lembaga Alkitab ini, Belanda ini menerjemahkan mulai tahun 1952. Tapi karena mereka ini penjajah, pelan-pelan mereka dipulangkan, muncullah lembaga Alkitab Indonesia menggantikan lembaga Alkitab Belanda ini. Dan mereka mulai menerjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi mereka punya ide lebih bagus. Dulunya hanya mau menerjemahkan dari Belanda ke bahasa Indonesia, sekarang berkembang dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Itu yang mereka buat. Mulai tahun 1954. Jadi dari bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram, kemudian Nieuwe Vertaling, jadi teks Belanda inilah dipakai sebagai patokan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara itu, orang Katolik ini yang kerja ini kebanyakan hampir semuanya orang Protestan. Gereja Katolik dulu masih namanya Mawi di bawah pimpinan Dr. ya Romo Grunen OFM, itu mulai menerjemahkan juga teks-teks Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, Perjanjian Lama maupun Deuterokanonika. Juga dari Buma SPD, itu tahun 64, dia juga membuat terjemahan. Namun, suatu kali, itu dari Vatikan mengeluarkan suatu anjuran, supaya dalam sebuah negara, gereja Katolik dan gereja Protestan sebaiknya bekerja sama di dalam menerjemahkan Alkitab. Akibatnya kelompoknya Romo Grunen ini lalu bergabung dengan kelompok Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, apa yang mereka buat, karena nanti kalau terjemahannya digabung kan habis waktunya banyak. Oleh karena itu, mereka mengorbankan terjemahan yang mereka buat, ya, demi kesatuan itu, lalu menerima terjemahan yang sudah dikerjakan oleh kelompok dari Lembaga Alkitab ini, supaya menjadi satu terjemahan. Lalu diadakan nanti pertemuan, ya kalau tidak salah itu di Cipanas, mereka pertemuan di situ, lalu diputuskan pihak gereja Katolik maupun gereja Protestan mempunyai terjemahan yang sama. Lalu ada istilah-istilah yang tidak yang harus didiskusikan, misalnya pemakaian nama Tuhan dan sebagainya, didiskusikan di situ, dibuat keputusan bagaimana kesepakatan bersama. Muncullah terjemahan Kitab Suci, terjemahan baru, itu tahun 1974. Jadi Anda punya teks ini adalah terjemahan tahun selesai mulai 52 ya sampai selesai tahun 74. Jadi 22 tahun menerjemahkan teks itu ya, karena memang sulit. Jadi saya katakan ini Vatikan ya, ini menginta supaya ada kerjasama itu tahun 68 sehingga para uskup se-Indonesia menerima karya Lembaga Alkitab Indonesia, mengorbankan apa yang sudah mereka kerjakan, ya lalu menyatukan itu dengan yang punyanya LAI, lalu Deuterokanonika dikerjakan lagi nanti oleh para pastor itu. Kemudian ini ada konsil di Cipayung, itu tahun ini ada 50 utusan datang, lalu tahun 74 maka terjadi terjemahan terbitan pertama dari Alkitab kita baru tahun 74. Nah, setelah terbit tahun 74, tahun 75 itu Alkitab Deuterokanonika diterbitkan, karena itu masih harus dikerjakan oleh para Romo. Nah, teks ini kemudian, ini Deuterokanonika ini sekarang sangat banyak berubah ya, sudah direvisi sekarang, sudah hampir jadi. Di sini tahun 86 sudah dianggap perlu ada revisi-revisi terbatas. Ya, ada yang kurang tepat karena bahasa berkembang. Lalu tahun 98 sudah diadakan mulai revisi teks-teks yang sudah diterbitkan tahun 74. Tahun 2002 Deuterokanonika juga mulai dikerjakan ya oleh Romo-Romo dan sekarang saya kira sudah selesai, tinggal finishing-nya. Nah, teks Perjanjian Lama ini sudah dikerjakan juga mulai tahun 98, akan terus direvisi sampai sekarang. Jadi sekarang kami kerjakan,
sudah hampir selesai. Ya, diharapkan tahun ini akan selesai dan tahun depan mungkin akan ada perbaikan-perbaikan sedikit finishingnya, dan mudah-mudahan tahun 2021 akhir atau 2022 kita akan punya Alkitab yang baru, ya, Alkitab yang revisi. Itu akan terjadi. Nah, mengapa perlu ada revisi, ada terjemahan? Karena perkembangan bahasa, perkembangan ilmu Alkitab dan teks-teks kuno itu berkembang. Jadi ada kata yang kita tidak mengerti sekarang, ternyata nanti setelah bertahun-tahun ini ada perubahan, ada penemuan-penemuan arkeologis, kata itu menjadi jelas. Ya. Akhirnya orang mengerti. Ini ada timnya, mereka bekerja, baik itu Protestan maupun Katolik itu bekerja bersama. Nah, bagaimana prinsip kita di dalam mengikuti terjemahan ini? Pertama, terjemahan ini mengikuti yang lama, lalu kita harus cari teks sumbernya, teks Masoretics dan Septuaginta. Ini yang lama itu banyak mengacu ke Septuaginta, tapi sekarang dari United Bible Society menganjurkan supaya teks dasarnya itu teks Masoretik, karena memang dia lebih dekat kayaknya dengan teks yang kuno itu. Ya, karena itu kita pakai teks Masoretik. Kalau tidak jelas, baru kita lihat teks Septuaginta sebagai perbandingannya. Dan biasanya kalau harus memilih mana yang lebih kuat, biasanya kita akan ambil teks Masoretik. Walaupun teks Septuaginta ini itu dipakai oleh orang Kristen awali. Ya, mereka memakai teks Septuaginta. Karena kutipan-kutipan itu tampak sekali diambil dari Septuaginta. Lalu terjemahannya agak formal, harfiah, terjemahannya makna ataukah ini? Tapi kita akan lihat lebih ke makna, bukan harfiah. Walaupun kita berusaha sebisa mungkin dekat dengan teks aslinya. Dan saya katakan kepada Anda, teks kita, Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia, termasuk terjemahan yang terbaik di dunia. Jadi luar biasa, banyak orang memuji terjemahan kita, sangat bagus, sangat mendekati teks aslinya. Karena itu jangan membandingkan teks bahasa Indonesia nanti dengan teks bahasa Inggris. Jadi kalau Anda baca teks Inggris, teks Itali, teks Jerman, jangan kalau ada berbeda, jangan bilang, lu kok begini. Jangan olok-olok terjemahan bahasa Indonesia. Tapi cek dulu bahasa aslinya. Karena bisa jadi terjemahan kita lebih mendekati bahasa aslinya daripada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi jangan membandingkan terjemahan Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris. Boleh dibandingkan untuk memberi masukan, tapi jangan menjudge, menghakimi seakan-akan yang bahasa Indonesia lebih jelek daripada yang Inggris atau lebih kurang tepat daripada yang bahasa asing. Ya, hati-hati di situ. Harus lihat teks Ibrani dan Yunaninya. Itu penting di situ karena seringkali orang menjudge terjemahan kita itu keliru dan sebagainya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi revisor nanti membuat revisi catatan-catatan, lalu ini ada buku pegangan handbooknya, yaitu detail sekali bagaimana menganalisa teksnya. Kita masuk sedikit ini, bukunya BAS, BHQ, Septuaginta, lalu ini dari United Bible Society, lalu ini yang edisi dari Nestle Aland, yang bahasa Yunaninya untuk Perjanjian Baru, kemudian ini Hebrew Old Testament Text Project ini, bagaimana teks itu harus dibaca kalau teks itu rusak, bagaimana memperbaiki, kira-kira seperti apa aslinya itu diberi di sini. Ya, ada analisanya berdasarkan penemuan-penemuan dan analisa-analisa para ahli. Jadi kita cukup kuat sumbernya ketika melakukan penerjemahan. Nah, jadi yang diperhatikan segi bahasa, ejaan, segi tafsiran, terjemahan, menyangkut bahasa sumber, tapi juga bahasa Indonesia. Jadi seringkali di bahasa sumbernya cuma satu kata, bahasa Indonesianya satu kalimat. Ya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu karena misalnya ya segulah misalnya ya, itu apa yang dikatakan itu adalah harta warisan ya yang diberikan kepada kita dan diberikan dalam bentuk undi. Nah, itu padahal di dalam bahasa Ibrani satu kata, bahasa Indonesianya satu kalimat. Ya, karena tidak bisa warisan yang diberikan dalam bentuk undi.
Mau diterjemahkan bagaimana? Warisan nggak cocok. Yang diundikan nggak cocok. Tapi ini warisan, ketika Israel menerima warisan, dia dapat, tapi menerimanya harus dengan undi. Nah, itu satu kalimat dia. Tapi padahal Ibraninya cuma satu kata. Itu seringkali kita harus memperhatikan apa itu bahasa sumber. Kalau nggak jelas dalam bahasa Indonesia, ya terpaksa kalimatnya panjang. Saya beri contoh di sini. Ya. Saya beri contoh menarik. Bagaimana menerjemahkan sebuah teks dan bagaimana kita mencoba merevisi teks yang ada supaya lebih akurat. Ya, saya katakan tadi, sekarang ini proses Alkitab yang diterbitkan tahun 74 sedang direvisi dan mungkin tahun depan akan diterbitkan atau 2 tahun lagi. Dan ini sudah dikerjakan mulai tahun 98. Jadi sudah 20 tahun merevisinya. Ya, pekerjaan yang berat sekali. Dan capek, ya harus diakui. Saya beri contoh pada Anda, misalnya di sini ya, wanisatu mayi mehayam wenahar yeharab wayabes. Kita lihat ada permainan kata, jadi ada nasyad, ada hareb, ada yasheb. Itu bentuk aslinya sebenarnya. Ini kalau Anda tidak tahu bahasa Ibrani, sudahlah. Tapi yang saya mau tunjukkan, ada 3 kata yang mempunyai makna hampir sama, yaitu mengering. Ya, mengering. Yang sedikit berbeda sebenarnya nasyad yang pertama. Ya. Itu maka diterjemahkan dulu air dari sungai Nil. Jadi sebetulnya di sini hanya mayim, mehayam. Mayim itu air, mehayam itu air dari laut. Nah, itu kalau diterjemahkan lurus-lurus air dari laut, tapi lihat konteksnya, oh ini yang dimaksud dengan laut ini adalah Nil. Jadi maka kita lihat adalah ini sungai Nil. Jadi hati-hati di dalam menerjemahkan, harus juga lihat konteksnya. Jadi air dari sungai Nil akan habis, ya, nasyad ini. Kemudian sungai itu akan menjadi tohor dan kering, ya. Hereb dan Yasheb. Sama, artinya itu sama. Nah, dulu diterjemahkan dengan tohor dan kering. Anda tahu nggak apa artinya tohor? Ini kan sudah bahasa kuno. Ya, kita nggak tahu lagi tohor itu apa. Saya sendiri tidak tahu artinya tohor. Tapi saya buka kamus. Oh, ternyata tohor itu artinya juga kering. Nah, gimana kita sekarang? Orang sekarang nggak mengerti kata tohor, bagaimana kita memperbaiki? Kami diskusi, terjadi perdebatan di situ, saya anjurkan supaya diganti dengan kering dan kersang. Pertama saya katakan kering dan gersang. Ayo, kan gersang itu kan juga kering loh. Tapi ada tim lain yang mengatakan, wah, nggak bisa, gersang itu apa? Saya nggak pernah dengar kata gersang. Ngapain diterjemahkan dengan gersang? Ya, dia nggak mau terima. Lalu yang lain, wah apa, saya sejak kecil sudah tahu kata gersang. Ya, karena dia tinggal di Flores, jadi di Flores rupanya sering ada kering di situ. Wah, saya sudah tahu. Hebat, tidak ada kesepakatan. Lalu saya kata, oh ada lebih puitis, saya bilang gitu, lebih puitis. Kita ganti kering dan kersang. Nah, itu lebih puitis, kering, kersang. Oh, yang satu bilang, wah itu lebih tidak jelas lagi. Ya. Nah, dalam perdebatan kita, itu elegan ya. Kalau kita kerja di dalam tim, apalagi kalau banyak yang merasa dirinya pandai, lebih parah lagi. Kita tapi lihat diskusi-diskusi yang ada, kadang memberi inspirasi. Ya, pertengkaran-pertengkaran perdebatan yang ada, memberi inspirasi. Akhirnya, karena tidak ada yang setuju, kita temukan kata yang bagus, yaitu kering kerontang. Karena orang Ibrani memang suka mengungkapkan satu hal yang sama, tapi supaya dia kuat, dia ucapkan dalam 2 kali. Dengan 2 kata yang berbeda, tapi untuk menekankan bahwa itu kering sekali. Jadi kata Hareb dan Yasheb itu adalah mengungkapkan ini sungai itu kering sekali. Nah, kita punya kata yang lebih bagus dari bahasa Ibraninya, yaitu kering kerontang. Nah, kan bagus. Puitis dan mengungkapkan maknanya. Nah, itu indahnya saya katakan sebuah terjemahan. Jadi kalau Anda lihat teks Inggrisnya nanti tidak begini,
kok Indonesianya kering kerontang. Jangan lalu bilang, wah ini nggak benar bahasa Indonesia. Tapi dia justru mengungkapkan teks itu lebih dekat dengan teks aslinya, maknanya keluar. Itu saya katakan indahnya membuat suatu terjemahan, ya, seninya membuat terjemahan. Lalu ada beberapa terjemahan-terjemahan yang saya lihat terjemahan lama itu misalnya dikatakan habislah rumah-rumah gedang. Saya bilang gedang itu apa? Orang Jawa bilang gedang itu pisang. Di Bali gedang itu kates. Oh, itu rumah-rumah kates, rumah-rumah pisang ini apa? Oh, ternyata dalam bahasa Ibraninya batim rabim. Bat itu rumah, rabim itu besar. Oh, rumah-rumah yang megah. Kita ganti rumah yang megah. Itu mungkin lebih mudah ditangkap. Itu saya katakan inilah di dalam usaha kita menerjemahkan sesuatu. Ya. Ini lagi hal yang sulit lagi. Nah, dia katakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Le'anah dalam bahasa Ibraninya. Le'anah itu apa? Itu sejenis pohon, ya, yang mengeluarkan getahnya. Getahnya itu pahit, tapi juga beracun. Nah, itu pohon yang beracun dan pahit. Tapi nggak tahu siapa yang ngerasakan, ya. Kita nggak tahu kalau nanti dirasakan, nanti mati duluan. Ya. Jadi dia racun dan pahit. Nah, gimana menerjemahkan? Cari nama pohon ini di mana-mana. Rupanya orang dulu, penerjemah dulu, pergi ke Botanic Garden di Bogor, ya, ke Kebun Raya Bogor, cari itu pohon-pohon yang bisa disesuaikan. Ya. Mereka menemukan ipuh. Dan ipuh itu memang ada unsur racunnya. Tapi pahitnya saya nggak tahu, nggak pernah nyoba, ya. Nah, sekarang orang saya tanya ke beberapa tempat, tahu nggak ipuh itu? Sebagian besar atau kebanyakan orang nggak tahu ipuh itu apa. Ya. Dan bagaimana pohonnya, bagaimana kualitas dia, efeknya apa, orang nggak tahu. Nah, kalau diterjemahkan dengan ipuh, sebetulnya le'anah itu memang sejenis pohon, orang tidak mengerti makna teks. Hai kamu yang membuat keadilan menjadi ipuh. Apa? Maknanya nggak ketemu, nggak didapat. Nah, di dalam menerjemahkan, kita mencoba sekali orang baca, dia nangkep. Karena itu kita terjemahkan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Nah, itu kan, racun sudah racun pahit. Suatu yang getir, suatu yang mematikan, suatu yang merusak. Nah, maknanya ketangkep. Tapi memang bahasa gambarnya tidak ketangkap. Syukur kalau ketemu pohonnya. Itu akan lebih bagus. Dan pohon itu dikenal orang, itu akan jauh lebih bagus. Tapi masalahnya kita tidak menemukan. Karena itu dalam menerjemahkan terpaksa kita beri tanaman beracun dan pahit. Ya, racun pahit. Tapi ketika ada di belakangnya, ini lihat variasi. Jadi ketika kita mengubah juga, lihat konteksnya. Ketika ada di dalam kalimat, ros atau ipuh ini dikatakan racun dan tanaman pahit, nah ini kita harus ubah. Jadinya tanaman beracun dan pahit. Jadi kita ada kombinasi di dalam menerjemahkan teks itu, ya, itu seninya. Ya, misalnya di Yeremia 9:15, makan ipuh dan minum racun. Wah, ini kita timbul persoalan. Kalau kita ganti ipuh dengan racun pahit, jadinya gimana? Makan ipuh dan minum racun. Aduh, gimana? Lalu kita katakan makan racun pahit dan minum air beracun. Nah, itu untuk mengungkapkan seninya menerjemahkan, tapi maknanya keluar, ya, sebisa mungkin. Ini ada kata-kata yang banyak tidak dikenal lagi, ganja. Itu udah lihat ada ganja di dalam Alkitab, itu hanya kepala tiang, tua, ya, pasu. Itu banyak terjemahan-terjemahan yang bahasanya sudah kedaluwarsa sekarang, orang tidak kenal itu kita perbaiki. Juga kalimat yang aneh. Misalnya pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah. Oh, itu sudah rebah lalu dia memanjang. Nah, kita ganti Saul jatuh terbujur di tanah. Itu perubahan-perubahan teks itu. Saya beri satu contoh. Ini terjemahan yang sulit, tapi saya akan tunjukkan kepada Anda supaya Anda punya gambaran sedikit betapa kita kerja keras di dalam membuat sebuah terjemahan. Ya. Kita merefleksikan teks Ibraninya maupun teks Yunaninya. Contoh ini,
ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Itu ada ganjanya. Jadi kalau mau di situ sakau di situ mungkin harus ke sana. Ya, ada ganja di situ. Ya. Nah, kita lihat terjemahannya. Ini revisi yang kami buat. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras. Bukan 3, tapi 4. Dan kayu aras dan balok-balok. Jadi ganjanya hilang, nggak ketemu lagi Anda ganja di situ. Kami ganti dengan balok-balok kayu aras di atas tiang itu. Nah, mengapa 3 kita ganti dengan 4?